Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan program kesayangan kita, yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, dalam 30 menit ke depan kalian akan belajar dengan ditemani oleh Ibu Nima Ramadaningrum yang biasanya mengajar di SDN Prada Kalikendal 3. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mengapa ya harus berdoa? Agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Baiklah, ambil sikap sempurna, tundukkan kepala sejenak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Bu Nima ingin tahu, kalian itu sebenarnya sudah siap apa belum ya? Lalu, mana semangat kalian? Ingat ya, pagi-pagi harus semangat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana anak yang rajin? Ini anak yang rajin. Yang mana? Ini loh. Mana sih? Ini loh Bu, yang sedang belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 5 cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim. Dengan materi menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Anak-anak, kita simak video berikut ini. Kalian yang ada di rumah bisa menyanyi bersama. Di sini hujan, di sana panas, terkadang cuacanya tak sama. Di sini mendung, di sana cerah, di mana-mana cuaca berbeda. La 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 la. Sekali lagi ya. Di sini hujan, di sana panas, terkadang cuacanya tak sama. Di sini mendung, di sana cerah, di mana-mana cuaca berbeda. La 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 la. Terima kasih kalian sudah mau menyanyi bersama. Oh iya, Bu Nima ingin tahu, sekarang itu musim apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Yakin? Coba kita perhatikan pergerakan awan berikut ini. Oh iya, benar sekali.
Sekarang adalah musim hujan. Berbicara tentang musim, ada yang tahu musim itu dibagi menjadi berapa macam? Iya, tepat sekali. Musim dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah musim hujan. Yang kedua adalah musim kemarau. Lalu, apa sih ciri-ciri dari hujan itu? Ada yang tahu? Iya, benar. Hujan biasanya ditandai dengan cuaca yang mendung. Terkadang awan itu bisa nampak menghitam, seolah-olah awan tersebut itu sedang menahan beban yang sangat berat sekali. Nah, apabila awan tersebut tidak kuasa untuk menahan beban berat tersebut, akhirnya turunlah tetes-tetes air yang biasa kita sebut dengan hujan. Lalu anak-anak, bagaimana ya dengan musim kemarau? Ada yang tahu? Coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau kita lihat pada gambar, musim kemarau itu cuacanya cerah. Kemudian tumbuhan yang ada di mana-mana biasanya menguning dan kering. Oh iya, sama dengan musim, ternyata cuaca juga dibedakan menjadi 2. Yaitu yang pertama cuaca cerah. Coba kita lihat gambarnya. Cuaca cerah itu awannya sangat biru, menyenangkan bukan? Kemudian yang kedua adalah cuaca mendung. Kalau cuaca mendung, awannya menghitam. Anak-anak, kalau cuaca mendung kalian ada di jalan, apa yang harus kalian lakukan? Ya benar, cepat-cepat pulang ke rumah. Nanti akan ada turun hujan. Nah, kalau kita di rumah, kita bisa meminimalisir penyebaran virus corona. Walaupun kalian berada di luar, tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu? Yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter dan juga sering mencuci tangan. Nah, bagaimana materi kali ini? Menarik bukan? Baiklah, kita akan membahas materi yang lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di SBO TV dengan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pemirsa, terima kasih kepada anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya yang sudah di SBO TV dengan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, ternyata Siti dan teman-teman sedang asik berbicara tentang cuaca dan musim. Kalian juga bisa melihatnya di buku tema 5 halaman 174. Kita dengarkan bersama yuk percakapan mereka. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa ya hal itu bisa terjadi? Lani menjawab, sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Dayu menyauti jawaban Lani. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja, seperti yang telah Bu Nima sampaikan di awal, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Nah, anak laki-laki menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Dayu. Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk, kita ke perpustakaan sekolah. Di sana pasti bukunya sangat banyak. Kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah, anak-anak, mari kita bantu Dayu dan teman-temannya untuk menemukan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Alhamdulillah, ternyata Siti menemukan sebuah buku di mana mendapatkan bacaan yang berjudul Iklim, Cuaca, dan Perubahannya. Oh iya anak-anak, apakah ketika kita membaca bacaan itu hanya dibaca saja dan lewat begitu saja? Jangan ya. Agar bisa memahami bacaan, kita sebaiknya menuliskan pokok-pokok informasinya apa saja. Bu Nima, bagaimana cara menuliskan pokok-pokok informasi itu? Begini, anak-anak, kita harus mengetahui apa yang dinamakan pokok-pokok informasi terlebih dahulu. Jadi, pokok-pokok informasi itu adalah informasi yang ada pada bacaan yang menurut kita anggap penting. Paham? Baik, sekarang kita coba untuk membaca paragraf yang pertama terlebih dahulu. Kita baca bersama ya. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa pokok-pokok informasi dari paragraf pertama? Iya, tepat sekali. Jadi, pokok-pokok informasinya adalah yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Baik, sekarang kita lanjut membacanya di paragraf yang kedua. Iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Nah, anak-anak, dari paragraf yang kedua, siapa yang bisa mengemukakan pokok-pokok informasinya? Iya, silakan. Wah, bagus sekali. Jadi, pokok informasi pada paragraf yang kedua adalah iklim menyebabkan adanya musim. Yang keempat, iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oke, kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Kita baca bersama ya. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret
sampai September. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tentukan pokok-pokok informasi yang terdapat pada bacaan yang ketiga. Apa ya? Benar. Jadi pada paragraf yang ketiga, pokok informasinya adalah iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Anak-anak, bagaimana? Tulisan kalian sudah rapi belum ya? Kalau belum, coba kita tuliskan dengan rapi dari nomor 1 sampai berikutnya. Tentu saja kita akan menuliskannya pada segmen berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dengan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Semangat dan patuhi protokol online terjamin kualitas. Kembali lagi di SBU TV dengan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kita sudah menentukan pokok-pokok informasi bacaan yang berjudul iklim, cuaca, dan perubahannya. Anak-anak kelas 3, apakah kalian sudah menuliskan dengan rapi? Kalau belum, coba kita tuliskan pokok-pokok informasi bacaan tersebut dengan nomor urut 1 sampai seterusnya. Yuk kita tuliskan. Yang pertama, cuaca merupakan suatu gejala alam. Yang kedua, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, iklim menyebabkan adanya musim. Yang keempat, iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Yang kelima, iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Nah, sekarang waktunya adalah menuliskan pokok-pokok informasi dalam bentuk tabel. Mengapa kita tuliskan dalam bentuk tabel? Coba kita lihat bacaan yang kedua dengan judul Perbedaan Cuaca dan Iklim. Kalian bisa lihat di buku tema 5 kalian halaman 192. Karena ada definisi cuaca dan definisi iklim, maka agar tulisan kita lebih jelas, kita susun menggunakan bentuk tabel. Baik, sekarang bantu Bu Nima untuk membaca ya. Siap? Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah, angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 2 siang, keadaan cuacanya berubah, udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 11 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi.
Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Nah, anak-anak, kalau menggunakan tabel, bukankah tulisan kita nanti lebih jelas, lebih bagus, lebih dapat dipahami? Betul tidak? Baik, sekarang kita tentukan pokok-pokok informasi dari bacaan yang kedua dengan judul Perbedaan Cuaca dan Iklim. Pokok informasi yang pertama adalah cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Yang kedua, cuaca diamati dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 11 sampai 30 tahun. Yang ketiga, keadaan cuaca mudah berubah-ubah, sedangkan iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Wah, sudah mencapai kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Betul sekali. Jadi kesimpulan hari ini adalah bagaimana cara kita menuliskan pokok-pokok informasinya. Cara yang pertama adalah dengan membaca seluruh kalimat yang terdapat pada bacaan. Yang kedua adalah memahami isi bacaan. Yang ketiga adalah menentukan pokok-pokok informasi bacaan. Nah, Ibu Nima rasa anak-anak kelas 3 yang hebat sudah paham mengenai cara menentukan pokok-pokok informasi. Sekarang Bu Nima akan memberikan kalian tugas. Tugasnya mudah kok, yaitu membaca informasi yang berkaitan dengan cuaca, iklim, dan musim. Kalian bisa mengambil dari mana? Dari koran boleh, dari majalah juga boleh, dari buku boleh, atau kalau tidak bisa dari internet pun juga tidak masalah. Kemudian tuliskan pokok-pokok informasinya. Setelah kalian mengerjakan tugas, jangan lupa untuk diberikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian di sekolah masing-masing. Wah, tidak terasa waktu 30 menit kita sudah mulai usai. Nah, anak-anak, terima kasih Bu Nima ucapkan karena kalian telah semangat belajar bersama kami. Kalian sudah memperhatikan pembelajaran kali ini dengan baik, dengan seksama, dengan tetap semangat. Bu Nima berpesan kepada kalian, di mana-mana kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah menggunakan masker. Yang kedua adalah menjaga jarak dengan orang lain, biasanya 1 sampai 1,5 meter. Yang ketiga, jangan lupa untuk sering mencuci tangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang ada di tangan kita itu kotor atau tidak, ada kuman atau tidak. Makanya kita harus sering mencuci tangan. Baik anak-anak, kita jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar dengan belajar di SBU TV dengan program kesayangan kita, yaitu belajar dari rumah bersama guruku.